Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Prarowido Purwono, finalis Vita Public Speaking 2020. Apa aja yang udah saya dapatkan selama pembekalan Duta Public Speaking? Di dalam pembekalan Duta Public Speaking, saya belajar bahwa duta itu harus memiliki kepribadian yang mampu untuk menginspirasi banyak orang, serta memberikan manfaat. Secara garis besar, kepribadian duta itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah attitude, alias sikap diri kita atau etika kita kepada orang lain dan juga diri sendiri. Yang kedua adalah aptitude, yaitu kecerdasan yang dimiliki oleh diri sendiri, serta altitude, yaitu kesuksesan. Nah, sebagai seorang duta, kita harus mampu untuk menyeimbangkan attitude dan aptitude kita untuk mencapai altitude. Nah, sebagai seorang duta juga, kita memiliki media sosial yang harus kita branding, yang harus kita upgrading. Nah, di dalam upgrading media sosial itu bukan berarti kita riak atau pamer, akan tetapi kita menyebarluaskan kemampuan kita dan kita bertujuan untuk membagikan cerita kita terhadap orang lain agar menginspirasi. Nah, di dalam upgrading media sosial ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, terutama dalam segi caption. Jika kita mau untuk upgrading media sosial kita, maka caption yang harus kita buat adalah bisa jadi memiliki struktur seperti yang pertama adalah kuotasi atau quotes-quotes yang akan kita kutip. Kemudian yang kedua adalah cerita atau pengalaman kita. Apa aja yang telah kita lalui, apa aja yang telah kita dapatkan, atau apa yang sedang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah hikmah atau moral value, atau mungkin secara general adalah value yang kita dapat setelah kita melakukan sesuatu hal atau suatu kegiatan atau telah memiliki suatu pencapaian. Kemudian yang terakhir adalah persuasif, yaitu buatlah kalimat ajakan untuk orang lain agar mereka termotivasi untuk berprestasi ataupun mengikuti jejak Anda. Nah, selanjutnya setelah upgrading media sosial sebagai seorang duta, kita juga harus memiliki etiket sebagai seorang duta. Misalnya, berbicara dengan bahasa yang baik dan benar, kemudian berpakaian dengan baik dan benar sesuai dengan event yang berlangsung, kemudian memiliki etiket dalam berbagai kegiatan sehari-hari, seperti misalnya cara duduk dan berdiri yang mencerminkan atau merepresentasikan sebagai seorang duta. Karena kembali lagi, duta itu adalah representasi dari suatu organisasi untuk menjalankan tugas yang diamanahkan kepada seorang duta. Dan juga table manner atau etiket bagi seorang duta itu adalah sangat penting. Dan yang terakhir, sebagai seorang duta, alangkah baiknya kita memiliki 5 hal ini. Yang pertama adalah kemauan untuk terus belajar. Yang kedua adalah ingat akan sejarah diri sendiri, jangan sampai menjadi kacang lupa kulitnya. Yang ketiga adalah mau untuk mengapresiasi diri sendiri dan orang lain atau terus belajar untuk mengapresiasi diri sendiri. Yang keempat adalah percaya diri tapi bukan kepedean. Dan yang kelima adalah utamakan kualitas bukannya popularitas. Sebagai seorang duta, kita dituntut untuk mampu menginspirasi banyak orang seperti yang telah disampaikan pada pembekalan Duta Public Speaking tahun 2020. Menurut saya, menginspirasi adalah mampu memberikan stimulus atau rangsangan kepada orang lain untuk terus bergerak, maju mencapai proses atau tujuan dari diri mereka sendiri. Kita tidak perlu untuk memaksa orang lain mengikuti apa yang akan kita tuju atau apa pencapaian yang ada pada diri kita, akan tetapi memotivasi atau menginspirasi adalah hal di mana kita mampu untuk memberikan rangsangan agar mereka terus bergerak, maju, dan terus mau berproses untuk mencapai apa yang menjadi
goals atau tujuan dari mereka. Jika nanti saya terpilih sebagai Duta Public Speaking tahun 2020, saya ingin menginspirasi masyarakat, khususnya khalayak ramai, mengenai semangat untuk terus mencoba, berani maju, serta mau untuk terus belajar dan menumbuhkan sikap untuk selalu ingin berkontribusi positif bagi Indonesia. Mengapa demikian? Karena menurut saya, ketika kita mau untuk terus semangat maju, kita memiliki niat dan motivasi untuk berkontribusi bagi kemajuan negara Indonesia dan juga mau untuk terus belajar, tidak pernah takut akan salah, tidak pernah takut untuk mencoba, maka kita akan menemukan potensi diri kita yang terdalam serta kita mampu untuk mengangkatnya menjadi suatu pencapaian atau prestasi seperti yang telah saya lakukan. Saya sering mengikuti lomba kepenulisan yang dimana dalam lomba kepenulisan tersebut melibatkan dua hal, yaitu skills untuk menulis dan juga skills untuk public speaking. Di dalamnya saya terus belajar dan terus berproses. Bukan berarti setiap kali saya menang atau setiap kali saya kalah berarti saya telah berhasil atau saya telah gagal. Karena di dalam hal tersebut saya memiliki semangat pantang menyerah untuk terus mencoba, terus belajar, dan saya memiliki tekad untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia dan mampu untuk mengatasi permasalahan bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Public speaking class, berani sukses, berani bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.